Saya tidak ingin menjadi pemilik mobil di Rusia saat ini. Pada masa normal, Kremlin mensubsidi harga bahan bakar dalam negeri dengan membayar perusahaan minyak agar tidak mengekspor bahan bakar ke pasar internasional yang lebih menguntungkan. Skema peredam harga bahan bakar ini bisa menghabiskan biaya puluhan miliar dolar setiap tahunnya bagi Kremlin. Namun, dengan Ukraina membakar kilang demi kilang, pasokan dalam negeri semakin menipis. Dan warga Rusia yang terbiasa membayar bahan bakar di bawah harga pasar, kini kesulitan menemukan pasokan yang andal untuk kebutuhan pokok ini. Pada gilirannya, Kremlin semakin khawatir bahwa gejolak dalam negeri dapat mengganggu rencana untuk terus melanjutkan perang di Ukraina. Sekarang, mungkin kita masih jauh dari Putin sudah tamat, tapi setidaknya kita harus lebih memahami strategi keseluruhan di sini. Memang, ada banyak hal tentang pemerintahan otoriter yang tampak sangat aneh dari luar. Tapi subsidi energi mungkin ada di urutan teratas. Rusia bukan satu-satunya di sini. Subsidi seperti ini umum terjadi di negara otoriter yang kaya energi. Kadang-kadang subsidi ini mencakup bensin seperti di contoh Rusia, tapi sering juga Anda melihatnya untuk listrik dan gas alam. Dan awalnya, subsidi ini terlihat biasa saja, tapi semakin Anda mendalaminya, semuanya terasa semakin aneh. Dan memahami mengapa negara-negara ini menerapkan kebijakan yang bermasalah tersebut, menunjukkan betapa kacau sistem otokrasi, dan mengapa demokrasi cenderung lebih unggul dari mereka. Sebenarnya Anda mungkin ingat bahwa saya baru-baru ini menyebut subsidi energi saat membahas ketidakmampuan Tiongkok dan Rusia untuk menandatangani kesepakatan TIPA gas. Dan bagaimana Beijing secara khusus berusaha menegosiasikan harga yang setara dengan tarif domestik bersubsidi yang dibayar oleh konsumen Rusia. Saya bilang bahwa harga yang disubsidi di dalam negeri itu tidak masuk akal, dan saya memang serius. Harga-harga itu merugikan warga negara di negara-negara tersebut, merugikan pemerintah yang membayarnya, dan bahkan entah bagaimana juga merugikan kita yang tinggal di negara demokrasi yang sama sekali tidak terlibat dalam skema itu. Dan jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, kita akan melihat mengapa hal ini menimbulkan masalah besar bagi Vladimir Putin dalam mengelola sisi domestik dari upaya perang. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas sejenak. Hanya karena suatu kebijakan tampak konyol, bukan berarti alasan seseorang menerapkannya itu bodoh. Faktanya, kita masih bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini sebagai ilmuwan sosial. Sekilas, subsidi-subsidi ini tampak seperti kemenangan langka bagi warga yang hidup di bawah pemerintahan otoriter. Pemerintah mereka melakukan berbagai kebijakan represif dan eksploitatif di tempat lain. Setidaknya inilah satu-satunya titik terang yang mereka miliki. Sial, jika Anda akrab dengan kutukan sumber daya, rasanya nyaris puitis. Negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki sistem pemerintahan yang lebih buruk. Pemerintah yang tidak memiliki sumber daya harus memperlakukan rakyatnya dengan tingkat penghormatan tertentu jika mereka berharap dapat memungut pajak dari mereka. Sebaliknya, pemerintah yang kaya sumber daya tahu bahwa mereka akan selalu memiliki dana dengan memberi izin dan menjual emas, gas, atau apapun lainnya. Jadi mereka tidak pernah repot-repot membangun institusi yang baik karena mereka tidak membutuhkan kerjasama dari rakyatnya. Sekali lagi, setidaknya harga yang disubsidi memberikan sesuatu kembali kepada warga negara tersebut. Tapi itu seharusnya sudah menjadi tanda bahaya pertama. Pemerintah ekstraktif suka mengekstrak. Kenapa mereka tidak mengekstrak di sini juga? Pasti bukan soal kemurahan hati semata. Dan bahkan jika ini belum bisa dibilang jahat, maka apapun yang terjadi setidaknya pasti bersifat memaksa. Dan kemudian ketika Anda mulai memikirkan inti ekonomi dari setiap subsidi, semuanya benar-benar mulai kacau. Bayangkan bahwa harga pasar global untuk 1 liter bensin adalah $1. Dan itulah yang saat ini dibayar oleh warga negara kita. Tapi kemudian pemerintah otoriter kita yang berlimpah minyak ingin menunjukkan kemurahan hatinya kepada rakyat dengan menjual 1 liter seharga 50 sen saja. Jika semua orang tetap mengonsumsi bensin dengan tingkat yang sama seperti sebelumnya, ini tidak akan menjadi masalah besar. Pemerintah akan membayar setengah dari harga tersebut, yang pada akhirnya menjadi transfer uang tunai dari pemerintah kepada rakyat. Tentu saja, Anda mungkin akan mengajukan beberapa keberatan soal pembagian manfaatnya. Penerima manfaat utama adalah orang-orang yang memiliki mobil, misalnya. Tapi itu adalah perselisihan politik yang bisa kalian bahas di antara kalian sendiri. Sayangnya, ada faktor kedua yang justru problematis di sini. Masyarakat tidak akan terus mengonsumsi bensin dengan cara yang sama.
Sebelumnya, mereka mengonsumsi bensin sampai manfaat marginal dari 1 liter setara dengan $1. Ketika harga bagi mereka turun menjadi 50 sen, mereka secara kolektif akan meningkatkan konsumsi sampai manfaat marginal dari setiap liter yang mereka dapatkan turun ke angka 50 sen yang sama. Izinkan saya memberikan beberapa contoh hal-hal konyol yang bisa terjadi akibat subsidi-subsidi ini. Bagaimana dengan Venezuela, di mana pemerintah menetapkan harga listrik sekitar 50 kali lebih murah dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya? Dengan Bolivar mengalami hiperinflasi, ada permintaan besar terhadap mata uang keras yang bisa mempertahankan nilainya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Jika kamu berkata manfaatkan listrik yang hampir gratis untuk menambang Bitcoin, maka selamat, kamu adalah pemenangnya. Hadiahmu? Pemadaman listrik di seluruh negeri karena jaringan listrik tidak mampu menangani bebannya. Atau bagaimana dengan Iran, di mana kamu bisa mendapatkan bensin semurah 3 sen per liter? Banyak dari kalian mungkin tidak akan menemukan kegunaan untuk jumlah yang bisa kalian beli dengan harga itu, apalagi liter tambahan yang masih bisa dibeli dengan harga yang tetap sangat disubsidi. Bolehkah saya menyarankan untuk memuat sebagian ke perahu kecil dan menyelundupkannya melintasi teluk, di mana kamu bisa menjual bensinmu dengan harga yang lebih mendekati harga pasar global? Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu masalah yang akan muncul ketika mencoba mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz. Kamu ingin menembak perahu-perahu kecil yang mungkin mengancam kapal tanker, tapi kamu tidak ingin membunuh orang Iran biasa yang hanya mencoba menyelundupkan minyak keluar dari negaranya. Sebagai contoh terakhir, bagaimana dengan Turkmenistan sebelum tahun 2019? Gas alam gratis untuk semua orang. Bagus, tapi hal itu memunculkan pepatah, seorang Turkmen tidak mematikan kompor karena nanti dia harus membayar untuk korek api. Itulah mengapa saya harus menambahkan keterangan sebelum 2019 di sana, karena kebijakan itu jelas-jelas tidak berkelanjutan. Kesamaan dari semua contoh ini dan setiap upaya untuk menerapkan subsidi adalah bahwa subsidi menyebabkan sesuatu yang disebut oleh para ekonom sebagai kehilangan bobot mati. Kasus bensin pasar gelap adalah cara termudah untuk menggambarkan masalahnya. Mari kita bayangkan bahwa pemerintah memberi Anda kuota 10 liter bensin per bulan dengan harga subsidi $0 dan 0 sen. Anda sebenarnya hanya perlu menggunakan 6 liter, sehingga Anda memiliki 4 liter cadangan. Nah, Anda kenal seseorang yang menyebut dirinya Black Market Bob. Dia akan membeli liter cadangan Anda seharga 50 sen per liter dengan rencana untuk mencoba menjual minyak tersebut di negara tetangga dengan risiko pribadi yang besar. Jadi Anda menjual liter minyak berlebih itu dan mengantongi $2. Bagi Anda itu bukan bulan yang buruk. Namun lihatlah ini dari sudut pandang pemerintah. Pemerintah memberi Anda 10 liter bensin secara gratis. Tapi bagaimana jika pemerintah mengakhiri semua subsidi dan menjual liter bensin itu dengan harga pasar $1 kepada semua pembeli, baik asing maupun domestik? Jika pemerintah melakukan itu, mereka bisa mendapatkan $10 sebagai pendapatan. Tentu saja, kebijakan baru ini mungkin membuat Anda kesal karena pemerintah dianggap mencuri dari cadangan rakyat. Jadi, untuk meredam revolusi, pemerintah langsung memberikan $9 kepada Anda sebagai bagian Anda. Oke, jadi Anda seharusnya merasa bagaimana soal itu? Ternyata, Anda seharusnya merasa cukup senang. Anda masih bisa membeli bensin di pasar terbuka seharga $1 per liter. Anda memang membutuhkan 6 liter bensin awal itu, jadi Anda membayar $6 untuk membelinya. Tapi setelah itu Anda berhenti, dengan $3 masih tersisa. Secara keseluruhan, sebelumnya Anda selesai dengan 6 liter bensin dan $1, setelahnya Anda selesai dengan 6 liter bensin dan $3. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi pilihan kedua terdengar lebih baik bagi saya. Sementara itu, pemerintah juga senang dengan pengaturan ini. Bagaimanapun juga, itu berarti melepas 10 liter bensin. Sebelumnya tidak ada hasil apa-apa, sekarang ia menyimpan $1. Menggunakan pasar gelap sebagai contoh membuat masalah ini menjadi sangat jelas. Tapi, semua subsidi pemerintah ini menciptakan insentif yang menyimpang dengan cara lain. Dan pada akhirnya, konsumen yang tidak menanggung seluruh biaya suatu barang akan mengonsumsi melebihi titik efisiensi ekonomi. Akibatnya, akan selalu ada lebih banyak uang yang bisa dibagikan kepada semua orang tanpa subsidi dibandingkan dengan subsidi. Sekarang, dalam praktiknya, mendistribusikan uang untuk memastikan bahwa benar-benar semua orang menjadi lebih baik tanpa subsidi itu tidak praktis. Misalnya, Black Market Bob mungkin pada akhirnya tidak akan impas. Tapi orang-orang seperti ini sangat sedikit dan jarang ditemui.
Mayoritas besar konsumen biasa akan menjadi lebih kaya jika mereka hanya menerima subsidi tunai sebagai gantinya. Dan jika mereka benar-benar ingin membeli bahan bakar, mereka bisa saja membeli bahan bakar dengan harga yang sama seperti orang lain di dunia. Mungkin menggunakan uang dari pembayaran pemerintah untuk membelinya. Dan omong-omong, hal ini seharusnya juga membuat Anda frustrasi, bahkan jika Anda tinggal di negara tanpa subsidi seperti itu. Setiap negara yang mensubsidi listrik, bensin, atau gas alam secara buatan mendongkrak permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut. Sebagai contoh, semua gas yang dibiarkan menyala di Turkmenistan secara implisit membatasi pasokan di tempat lain di dunia. Itu berarti semua orang lain dimanapun mereka tinggal, pada akhirnya ikut membayar sebagian dari subsidi tersebut dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Terlepas dari kemarahan pribadi, kita masih dihadapkan pada pertanyaan mengapa sistem otokratis cenderung berjalan seperti itu. Sejujurnya, sebagian alasannya adalah orang biasa mungkin bahkan tidak menyadari bahwa sistem tersebut buruk. Itu juga mungkin menjelaskan mengapa beberapa negara demokrasi pada akhirnya tetap memiliki subsidi semacam ini. Tapi tidak semuanya begitu, dan beberapa justru mengambil arah yang sangat berlawanan. Jadi, mari kita tetap berpegang pada kecenderungan ini dan tidak mencoba pintar dengan mengutip contoh tandingan yang menyesatkan. Saya bisa memberi Anda dua penjelasan mengapa para otokrat melakukan perilaku seperti ini, dan keduanya didasarkan pada kepercayaan atau kekurangannya. Pertama, bagaimana seorang warga negara tahu bahwa dia mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan energi negaranya? Sangat mudah bagi pemerintah otoriter untuk berkata, "Aduh, tahun ini adalah tahun yang berat bagi sumur minyak kami, dan kami harus berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur tahun ini untuk mempersiapkan tantangan di masa depan. Jadi, maaf, tapi kali ini tidak ada pembagian keuntungan." Penipuan seperti itu tidak berhasil dalam sistem demokrasi, karena lembaga-lembaga yang diatur secara ketat mengawasi operasinya, dan tidak ada satu orang pun yang duduk di puncak pemerintahan yang bisa dengan mudah mengambil semua keuntungan tersembunyi, bahkan jika memang ada uang yang bisa diambil. Yang kedua adalah bahwa ini merupakan salah satu dari sedikit cara pemerintah otokratis dapat membuat sesuatu yang mendekati komitmen yang kredibel. Kita telah membahas berkali-kali bagaimana warga negara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika harus melawan pemerintah. Jika terlalu sedikit yang mencoba untuk memprotes, mereka hanya akan diculik lalu dihilangkan. Untuk benar-benar menimbulkan rasa takut pada pemerintah, warga negara perlu berkoordinasi agar mereka aman karena jumlah mereka besar. Secara umum, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencoba menekan koordinasi. Pikirkan tentang tembok api besar Tiongkok sebagai contohnya. Namun, ada kalanya para otokrat ingin memberikan konsesi kepada warga negaranya untuk meredam apa yang bisa menjadi pemberontakan. Masalah klasiknya adalah setelah ketegangan mereda, biasanya otokrat memiliki semua insentif untuk menarik kembali konsesi tersebut. Bayangkan saja sang otokrat menurunkan harga bensin. Apa yang terjadi jika dia mencoba menarik kembali keputusannya setelah itu? Papan-papan tanda benar-benar akan berubah sebagai akibatnya. Bukan hanya fakta bahwa dia menarik kembali kesepakatan itu. Faktanya adalah semua orang lain melihatnya pada saat yang sama, dan yang lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa semua orang lain juga melihatnya pada saat yang sama. Tanda-tandanya seolah-olah berteriak, semua orang sedang berdemo di alun-alun kota hari ini. Ayo ikut! Para otokrat benar-benar tidak suka mendorong koordinasi seperti itu, dan karena itu sangat berbahaya untuk menarik kembali kesepakatan tersebut. Dan pada akhirnya, semua orang rela hidup dengan sedikit ketidakefisienan akibat subsidi demi menghindari ketidakefisienan yang jauh lebih besar dari perang saudara. Ini juga bukan sekadar hipotesis. Terkadang anggaran pemerintah dan pasokan dalam negeri bisa kacau balau. Setiap ekonomi yang masuk akal akan menyarankan bahwa perubahan besar diperlukan demi stabilitas keuangan negara. Dan hampir tanpa kecuali, setiap penyimpangan dari subsidi selalu dihadapkan pada ketidakstabilan domestik yang signifikan. Di tahun yang penuh kekhawatiran bagi Vladimir Putin, ini adalah satu lagi yang harus ditambahkan ke dalam daftar. Selama beberapa dekade, masyarakat Rusia telah merencanakan kehidupan sehari-hari mereka berdasarkan harga bahan bakar yang disubsidi, dengan harapan pasokannya akan selalu melimpah. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak telah menghambat produksi bensin Rusia, menyebabkan gejolak besar bagi konsumen dalam negeri. Seorang ekonom yang objektif akan melihat situasi ini dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu diubah. Namun Kremlin tidak dapat mengubahnya tanpa melanggar apa yang dianggap warga Rusia biasa sebagai bagian dari kontrak sosial mereka. Dan sekali lagi, yang lebih penting, melanggarnya juga akan membuat semua orang sadar bahwa semua orang lain juga tahu bahwa kontrak tersebut telah dilanggar.
Jadi, kita terjebak dalam keadaan tegang seperti sekarang ini. Jadi, secara keseluruhan, lain kali Anda mendengar tentang seorang otokrat yang menawarkan subsidi energi, jangan berpikir bahwa itu karena kemurahan hati. Anggap itu terjadi karena pihak yang menawarkannya tidak bisa dipercaya. Dan itu adalah masalah bagi Kremlin saat ini. Sementara itu, kamu bisa mendapatkan Evergreen Knowledge Drops dariku dengan mengecek playlist ini. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik.